Museum Keris merupakan sebuah museum yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan yang diresmikan pada tanggal 9 Agustus 2017 oleh Presiden Joko Widodo. Sebelum memasuki museum, pengunjung diwajibkan mengikuti protokol kesehatan seperti mencuci tangan serta mengecek suhu tubuh. Di museum ini menyimpan keris dan benda pusaka lainnya. Keris Indonesia sudah kukuhkan sebagai warisan budaya non-bendawi oleh UNESCO pada tahun 2005. Untuk harga tiket masuk Museum Keris ini berkisar 7.500 untuk pengunjung umum. Di Museum Keris ini terdapat 4 lantai dengan menampilkan ribuan koleksi keris Nusantara. Memasuki lantai 2, lantai ini diberi nama Purwaning Wacana. Tempat ini adalah sumber literasi bab perkerisan. Pengunjung dapat melihat sejumlah keris hibahan yang dipajang berdampingan dengan informasi tentang eksistensi keris di masyarakat dan pengertian anatomi keris. Di setiap keris yang terpajang, pengelola juga memasang keterangan berupa jenis dapur, pamor, serta asalnya koleksi tersebut. Memasuki lantai ketiga, pengunjung dapat melihat diorama proses pembuatan keris di masa Candi Borobudur dan Candi Sukuh. Ada pula gambaran rangkaian sesaji pembuatan keris yang dahulu dilakukan oleh para empu. Diorama yang sangat nyata seakan membuat pengunjung menyaksikan pembuatan keris yang sebenarnya. Menginjak di lantai 4, lantai ini menjadi tempat penyimpanan artefak keris. Di lantai ini pula terpajang keris hibahan masyarakat perkerisan Indonesia. Salah satunya terpajangnya keris hibahan Presiden Joko Widodo yang menjadi ikon Museum Keris Nusantara. Jadi kalau di Museum Keris Nusantara sendiri Mbak, itu mayoritas kita secara koleksi itu merupakan senjata-senjata pusaka dari seluruh Nusantara. Nah kalau umpama kita dari regional Jawa itu ada dari keris-keris dari era kerajaan-kerajaan dari era Majapahit, Pajajaran, hingga kerajaan era Kesultanan Jogja maupun Kasunanan Surakarta. Kalau dari kita kan koleksi yang kita punya itu yang paling tertua itu adalah keris Betok Buddha. Keris Betok Buddha merupakan keris yang dibuat pada era abad ke-9. Nah, itu kenapa kita tengarai dari bentuknya. Bentuknya keris Betok Buddha itu bisa kita lihat di relief candi. Kalau yang termuda itu koleksi kita itu ada karya empu-empu era milenial atau empu-empu era sekarang. Nah, yang kalau tadi mbak-mbaknya ini datang itu kan ada tempat penyimpanan yang heksagon bulat itu di tengah. Nah itu merupakan karya empu-empu era sekarang. Nah keris itu dibuat pada tahun 2018. Nah itu sebagai simbol ulang tahun museum kita. Jadi kita manggil empu-empu Nusantara dari Sulawesi, dari Jawa Timur, dari Sumatera, itu kita suruh nempah bareng di sini. Nah setelah keris itu jadi, keris itu dihibahkan di museum. Nah, agar masyarakat tahu bahwa eksistensi empu sampai sekarang itu masih ada. Seperti itu.
Kalau yang terunik ini ada keris Kiai Tengoro, merupakan ikon Museum Keris Nusantara. Nah, keris tersebut merupakan keris hibahan dari Presiden Joko Widodo. Nah, dari kata Tengoro itu merupakan tenger. Dalam kasanah bahasa Jawa itu bermakna pertanda. Nah, pertanda berdirinya Museum Keris ini ada keris itu, keris Kiai Tengoro. Kalau di Museum Keris Nusantara ini kita mempunyai dua metode. Pertama, metode konservasi. Konservasi di sini adalah memperpanjang usia koleksi dengan melakukan perawatan dengan menggunakan bahan-bahan alami yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang metode kedua itu pelestarian kebudayaan. Jadi kayak upacara-upacara, terus aktivitas-aktivitas, ritual-ritual tersebut masih kita pertahankan. Dalam setiap aktivitas pasti ada menyimpan makna-makna luhur. Nah, itu yang ingin kita lestarikan. Dalam setiap upacaranya pastikan dia menyimpan makna-makna luhur itu. Nah, di situ yang kita lestarikan. Makanya kita masih ngadain upacara-upacara. Sebenarnya kalau secara ilmiahan cukup kita konservasi aja udah cukup. Namun itu tadi, jika kita mempunyai bendanya, mau nggak mau kita harus mempertahankan non bendanya juga.